Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 25 Februari 2023. Hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini ialah pendosa yang dipanggil menuju pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah peristiwa Rabu Abu telah kita lalui bersama, kini saatnya kita memasuki masa pertobatan, yang mana pada masa ini kita akan mengisi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik selain yang sudah diajarkan oleh gereja, yaitu dengan melakukan doa, puasa, dan pantang. Namun kita juga diharapkan oleh gereja supaya kita dalam masa-masa pertobatan ini dapat mempersiapkan diri, dapat lebih memberi kesempatan dalam hidup kita sendiri untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan, bahkan tindakan-tindakan baik yang kita akan tujukan, baik itu kepada sesama maupun kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan melakukan semua perbuatan-perbuatan baik ini, tentu Tuhan sangat mengharapkan kita agar kita semakin menyadari, pertama-tama menyadari keberadaan diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini sungguh menyadari tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan makin memahami bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita, yang bukan hanya untuk sekedar mengisi waktu dan kesempatan, namun ini harus mampu kita ubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab dalam hidup kita. Maka dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita akan makin menyadari bahwa inilah yang merupakan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Pesan Injil hari ini cukup jelas bahwa Yesus sendiri hadir di tengah-tengah manusia pada zamannya, pada waktu itu, bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang
dianggap baik-baik saja. Namun kita bisa belajar dari Injil hari ini bahwa Yesus ini justru hadir di tengah orang-orang yang dianggap pendosa. Dia duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Meskipun orang-orang Farisi sangat membenci hal ini karena adat dan tradisi mereka bertentangan dengan apa yang dilakukan Yesus. Namun Yesus mempunyai satu komitmen bahwa kehadirannya sejak awal memang untuk menyelamatkan dan membaharui situasi hidup manusia. Maka Yesus tidak sungkan jika ia harus bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Lantas bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Apakah kita ini menganggap karena kita rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin ke gereja, kita merasa diri jauh lebih baik dari orang-orang lain yang mungkin kesempatan untuk datang ke gereja hanya mampu dilakukan seminggu sekali dalam hidupnya karena banyaknya pekerjaan, karena tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi dalam hidup mereka. Apakah kita lantas akan menjauhi orang-orang yang kita anggap berdosa ini dan kita tidak mau bersaudara dengan mereka? Kita tidak mau merangkul mereka, bahkan kita tidak mau mendoakan mereka supaya mereka ini punya waktu dan kesempatan untuk hadir mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dan menyambut komuni kudus dalam hidupnya. Saudara-saudari, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah panggilan untuk peduli, panggilan untuk semakin memperhatikan mereka yang dianggap tidak bisa berkumpul bersama, dianggap pendosa, dianggap sampah masyarakat. Disitulah panggilan kita untuk memberdayakan mereka, untuk merangkul mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Maka kita kemudian diminta oleh Tuhan agar kita bisa melewati batas-batas ini di dalam pelayanan kita. Mari kita ikuti teladan Yesus yang tidak pernah putus asa ketika ditantang oleh orang lain, diejek, dihina saat Yesus harus hadir di tengah-tengah orang yang berdosa. Mari kita belajar dengan hidup Yesus agar kita memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik terhadap sesama kita. Tapi juga jangan lupa bahwa ciptaan lain membutuhkan kita. Jadi kita jangan hanya baik pada manusia, tapi tidak baik pada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalnya kita membenci mereka, kita berbuat semena-mena terhadap mereka. Itu panggilan yang salah. Sebab kalau kita melihat kembali bahwa manusia dijadikan untuk dipercaya penguasa bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia, maka kita juga harus bisa menerima makhluk lain itu sebagai makhluk yang harus kita hargai keberadaannya. Mereka juga butuh hidup, para saudara. Mereka juga butuh cinta, mereka butuh kasih. Nah, maka tugas kita semua harus ke sana. Kita bisa merangkul tidak hanya manusia, tapi semua yang dipercayakan kepada kita. Para saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jangan sampai pengikut Yesus justru merasa heran jika ada saudara lain atau kita sendiri mampu melakukan kebaikan di mana saja kita berada. Kita harus ingat bahwa pada saat kita melakukan kebaikan itu, yang kita lakukan bukan hanya untuk pameran atau mencari pujian, tapi kita akan melakukan semuanya itu hanya demi nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, syarat seorang pendosa diterima oleh Yesus sebagai saudara dan saudarinya ialah bila orang yang berdosa itu mampu menyiapkan diri dan hidupnya untuk menerima Yesus sepenuhnya. Karena hanya dengan cara itu, orang berdosa akan sanggup memperbaiki hidupnya, dan Yesus yang masuk di dalam diri orang berdosa akan membaharui hidupnya, sehingga orang berdosa itu akan mampu mengikuti jalan dan ajaran hidup Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda dan saya punya kesempatan yang penuh rahmat di masa-masa ini. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Anda dan saya, mari kita tingkatkan karya amal kita, perbuatan baik kita, sekecil apapun yang bisa kita lakukan
untuk kebaikan orang lain, kebaikan sesama kita, tapi terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semua mampu melaksanakan ajaran dan bimbingan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.